Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Eko Vanilesa, dan kali ini saya akan mengajarkan cara menggunakan OBS untuk kegiatan belajar mengajar secara online. Sebelumnya, apa itu OBS? OBS adalah software untuk melakukan streaming yang biasanya digunakan untuk gaming, tapi juga bisa digunakan untuk kegiatan lain seperti belajar mengajar. Lalu kita buka OBS lebih dahulu. Sebelumnya, untuk mendapatkan OBS bisa didapatkan dari websitenya. Websitenya apa itu? Softwarenya sendiri gratis, jadi tidak perlu membayar. Nama website sudah saya akan tulis di kolom deskripsi. Jadi langsung saja kita buka OBS. Sebentar. Nah, seperti ini penampilan OBS, tapi untuk kali ini kita hapus terlebih dahulu sumber-sumbernya. Hapus. Lalu kita sudah masuk OBS. Begini penampilan OBS. Untuk menampilkan seperti tadi, kita tinggal tambahkan di source. Namun dari source ada banyak pilihan, tapi untuk itu pertama kita tambahkan dari muka pengajar kita. Dari webcam kita tambahkan ini. Bisa, sudah kelihatan dari webcam. Ini. Kelebihan OBS, kita bisa memindah source sebebas mungkin dan dari manapun. Dan dari sini akan saya tunjukkan. Dari webcam kita bisa di resize terus. Lalu kita tinggal taruh di tempat yang diinginkan, seperti di atas atau di sini. Nah, maka pengajar sudah kelihatan. Lalu kita tambahkan materi kita. Nah, tapi untuk saran saya, untuk materi bisa menambahkan langsung dari PPT, tapi agar lebih mudah kita tambahkan saja dari file gambar. Begini. Untuk menyimpan PPT kita sebagai gambar, kita tinggal buka PPT kita lalu save as. Setelah itu pilih save as image. Nanti PPT kita akan disimpan sebagai gambar. Setelah tersimpan sebagai gambar, kita tinggal tambahkan image slideshow. Gimana? Ini tambahkan, lalu buka dari PPT kita yang sudah sedang gambar tadi. Tapi sebelumnya kita pindah behaviornya, slide mode-nya sebagai manual, jadi tidak berpindah secara sendiri-sendiri. Namun untuk manual nanti harus tambahkan hotkey yang akan saya tambahkan nanti. Sebentar. Ini. Lalu tambahkan sumber yang akan kita gunakan. Add files. Cari file tempat tugas kuliah kita. Tugas kita maksudnya, maaf. Kelas bahasa Inggris 1. Lalu sampai yang terakhir sambil pencet shift, nanti akhirnya terpilih semua. Sudah. Lalu klik OK. Kebesaran kita resize dulu dari sini agar skalanya dari ujung agar skalanya tetap. Nah, kita tambahkan sudah ini sudah. Tapi slide-nya belum bisa berpindah-pindah. Lalu bagaimana untuk pindah ke slide selanjutnya? Kita pilih di setting, buka setting, lalu pilih hotkey agar mudah, cari aja ketik slide, lalu next slide pilih intinya, tapi saya sarankan kanan untuk next dan untuk sebelumnya pilih kiri, lalu tekan OK. Nggak kelihatan. Oke, sekarang kita coba ke slide berikutnya. Nggak perlu dipilih sih, tinggal kita ini saja. Slide selanjutnya kanan, kita selanjutnya. Lalu kembali kita pencet kiri, apakah kita bisa kembali? Nah, bisa. Lalu ketika sudah menambahkan materi, bagaimana kita melakukan streaming? Sekarang mari kita coba. Tapi sebelumnya untuk audio, agar hanya terdapat
terdengar suara pengajar, kita matikan dulu desktop audio sebelumnya nyala agar tidak ada suara dari atau seperti musik atau notifikasi WhatsApp dan sebagainya. Kita matikan desktop audio sehingga yang terdengar hanya suara pengajar dan dari materi. Oke, setelah itu bagaimana kita streaming ke YouTube? Akan saya tunjukkan caranya. Kita buka YouTube terlebih dahulu. Setelah kita masuk ke YouTube, masuk ke akun kita, lalu pilih YouTube Studio. Setelah masuk ke YouTube Studio, kita pilih Create, lalu Go Live. Nah, kita sudah masuk ke studio. Lalu tinggal kita ketik judul dan sebagainya untuk live streaming kita. Sini kita edit dulu. Untuk judul tes agar bisa dilihat penonton, pilih public. Dan untuk ini untuk deskripsinya, tinggal tulis saja. Dan untuk thumbnail kita gunakan ini saja. Bisa kita gunakan thumbnail dari kita. Tapi untuk ini kita gunakan default ini saja. Lalu no, settingnya ikuti ini saja. Kalau sudah kita save. Oke, sudah. Lalu untuk streaming di YouTube dari OBS kita perlu stream key. Nah, stream key ini sudah disediakan di YouTube. Kita tinggal copy dari sini, copy. Oke, sudah. Kita kembali ke OBS. Ketika sudah di OBS, masuk ke setting. Lalu dari stream kita pilih service-nya YouTube. Lalu server sudah sini aja. Untuk stream key kita copy stream key yang tadi. Oke, sudah di copy. Lalu oke. Kalau stream sudah masuk, tinggal kita masukkan ini. Kalau sudah selesai, start streaming dari OBS, start. Lalu kita cek YouTube. Ya, untuk YouTube sebaiknya latensinya low saja agar koneksi dan buffer tidak terlalu tinggi dan delaynya tidak terlalu tinggi juga. Nah, dari sini sudah low latensi. Nah, kita masuk. Nah, ini kita sudah masuk ke live streaming. Tinggal sampaikan materi kita. Nah, untuk membagikan live streaming kita tinggal share, lalu ada linknya tinggal di copy dan kita bagikan ke para penonton yang dituju. Tapi sebaiknya link ini dibagikan sebelum memulai live streaming supaya mereka bisa menunggu sebelum live streaming mulai. Lalu jika sudah selesai, kita hentikan stream dari OBS, stop streaming, lalu kembali ke YouTube. Kalau sudah merasa cukup, tekan end stream, end. Nah, sudah. Kalau butuh mengedit video stream, kita tinggal editin studio. Tapi jika sudah merasa cukup, dismiss saja. Nah, gitu kira-kira tutorial live streaming dari OBS ke YouTube. Tutorial mengajar dari OBS ke live YouTube dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.